itu. Coding dan KKA. Sebenarnya kalimat ini kalau dibayangkan secara sepintas masuk sekali. Masalahnya S2 coding. Coding itu berkaitan dengan membuat sebuah program. Pertanyaan atau pemikiran kita pertama sekali kan seperti itu. Kemudian kecerdasan artifisial. Kalau artifisial itu betul-betul memang berkaitan dengan teknologi. Cuma masalah coding ini dia lari nanti yang dibahas di sini adalah cara berpikir. Ternyata waktu kami pelatihan itu yang dibahas itu bukan membuat program. Untuk taraf SD itu kita yang dibahas itu adalah cara berpikir komputasional. Cara berpikir kita yang harus kita buat seperti komputer. Nanti untuk SD yang begitu, SMP baru SMA ada sedikit masuk ke coding membuat program mungkin. SD nggak akan ada seperti itu membuat program. Walaupun ada dikasih yang mudah yaitu Scratch dan Block, tapi kita tidak masuk ke sana. Jadi yang kita arahkan kemarin adalah untuk pendidikan kita diarahkan membuat anak itu mampu berpikir. Yang dulunya itu kan biasa kita bilang operasional. Apa itu berpikir komputasional? Sebenarnya ini yang tiap hari kita lakukan ya. Tiap hari yang kita lakukan. Cuma kita tidak tahu membuat teorinya. Sekarang buatkan teorinya, inilah dia. Berpikir komputasional itu adalah salah satu cara berpikir seperti komputer. Kita berpikir cepat. Ada 4 langkah untuk berpikir secara komputer tersebut. Sebelum sampai ke sana, yang pertama tujuannya apa itu? Untuk membuat siswa mampu memahami strategi algoritma standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi. Ini tujuannya kan, memecahkan sebuah masalah, memikirkan solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Kemudian, apa itu komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik berpikir secara komputer. Ada 4 hal yang berkaitan dengan cara berpikir seperti komputer. Yang pertama, teknik berpikir komputasional. Satu, itu yang pertama, cara berpikir komputer itu, kalau pernah nengok komputer, dia tidak ada orang yang memprogram di dalam, karena dia sudah diprogram kemudian. Bukan ada satu orang di base sana atau di server sana duduk berjalan semuanya, tidak. Tetapi komputer itu sudah dimasukkan beberapa perintah-perintah di sistemnya. Maka cara kerjanya itu seperti ini. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kalau pernah ibu tengok beli Indomie, di sampingnya itu atau di plastiknya itu ada namanya komposisi. Komposisi tepung terigu, gula, merica misalkan gitu, garam. Itu semua dikumpul jadi satu, itulah terbentuk sebuah mie misal. Itu komposisi. Kalau dekomposisi lawannya malahan dipecah-pecah, malahan diserak-serakkan. Makanya dekomposisi itu adalah membagi masalah besar itu jadi kecil-kecil. Membagi masalah yang tadinya besar, kita bagi menjadi kecil-kecil. Contoh, ada tetangga ibu yang sampai stres, masalahnya besar sekali. Utangnya lah ada di bank, rumahnya mau digadai, mobilnya mau ditarik, apa segala macam, banyak kali masalahnya sampai mau stres. Datang ibu membantu. Caranya kita harus selesaikan satu-satu. Mobil itu biarkan dulu di situ. Utangmu berapa? Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa digadai? Kan seperti itu. Masalahnya selesaikan satu-satu. Setelah terselesai satu-satu, maka nanti yang masalah besar itu dipecah-pecah satu-satu, selesai. Akhirnya semua masalah yang besar tadi terselesaikan. Pernahkah ini kita buat? Sering. Hal yang seperti ini sering kita buat. Ada masalah, solusinya begini, satu-satu kita kerjakan. Kan begitu kan biasanya kan? Itulah yang disebut dengan berpikir secara komputasional, yaitu dekomposisi. Yang kedua namanya abstraksi. Abstraksi.
Apa itu abstraksi? Kalau kita tengok di situ, abstraksi itu adalah fokus pada satu hal yang penting. Abstraksi agak mirip-mirip dengan ekstrak. Ekstrak itu apa itu? Pernah ibu nengok tebu? Tebu diperas, diambil intinya, gulanya dibuang sisanya. Itu namanya ekstrak. Abstraksi itu hampir mirip. Kita fokus ke masalah yang inti saja, yang nggak penting buang, abaikan. Pernahkah seperti itu? Sering juga kita buat. Jadi misalnya seperti yang tadi lah, contoh yang sering disebutkan Bu Umi di sini. Mungkin ada dari ibu kepala sekolah ini masukan, Pak Adi nih, Pak Adi ternyata setiap kelas dapat TV, Pak Misna setiap kelas dapat tong sampah, sedangkan Bu Teti minta bola, sedangkan Bu Teti saragi mejanya kita diperbaiki. Semua kan masuk. Itu semua kan masalah yang masuk itu. Permasalahan yang minta solusi, permasalahan yang minta diselesaikan. Nah, yang model ini, maka dia akan pada fokus kepada hal yang fokus dulu. Mana kira-kira dananya cuma segini, kira-kira mana yang diperlukan, mana yang paling penting di antara itu semua. Itulah namanya abstraksi. Fokus pada yang penting dulu, yang kurang kita abaikan dulu. Sering hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari muncul. Misalnya ada si Anu minta ini, si Anu minta sana, minta ini, ada tetangga kita segala macam. Atau mungkin membuat undangan. Ibu harapan mungkin misalnya mau ada buat hajatan, undangannya cuma 100 orang, sedangkan tetangga aja udah lebih dari 150. Saudara lagi dari pihak suami, saudara dari pihak istri, banyaknya itu. Gimana modelnya cuma 100 undangan? Maka biasanya untuk menyelesaikan masalah ini, kita fokus siapa yang penting dulu kan, abaikan dulu yang kurang. Itulah namanya berpikir secara abstraksi, memfokuskan diri pada hal yang penting dan mengabaikan yang kurang. Kemudian apalagi cara berpikir komputer itu namanya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Dalam kehidupan sehari-hari sering juga kita bilang, kalau bapak itu punya anak atau guru lagi, ada muridnya nyontek, ibu bilang, yang nyontek, kok bisa? Tapi nggak tahu ya, kata anak itu, nggak usah kalau kita tahu nyapu yang nyontek itu, karena polanya sama. Saya zaman dahulu pun modelnya itu saja kan, begitu kan? Polanya sama. Jadi pola-pola itu pengerjaannya pun sama. Contoh masalah-masalah yang muncul, kalau ada yang seperti ini masalah, nanti yang nomor 2 pun melakukan salah yang sama. Nomor 3, sama cara penyelesaiannya. Pintar kan seperti itu. Kadang-kadang anak-anak ini mau lebih pintar dirasanya daripada orang tua. Saya bilang, kamu gak usah kalah ngajari, karena saya duluan di posisi itu. Hidup itu aja itu. Kamu naik kereta, habis minyak ke sana, tiba-tiba nanti bocor. Seperti itu modelnya, nggak usah diajari, pun udah dilewatinya semua itu. Kehidupan pun modelnya seperti itu. Polanya sama. Jadi pengenalan masalah itu biasanya pun kalau kira-kira mirip masalah yang ini solusinya, masalah yang ini solusinya. Itu karena kita sudah gambarkan polanya itu seperti itu. Itulah yang disebut dengan pengenalan pola. Ini tidak ada kaitannya dengan pola yang ada di HP ya. Nanti pola kalau dibilang pola, ini pola diharapkan, gaya namanya. Kira-kira kemiripan dan kesamaan. Kemudian terakhir algoritma. Algoritma itu apa itu? Menyusun sesuatu itu penyelesaiannya secara berurut. Contoh, hari Senin pasti kita bicara kacir kalau tidak dibuat urutan-urutannya. Apa itu? Kalau seandainya tidak kita buat cara pengurutan, hari Senin tanggal sekian Kristi, hari Senin tanggal sekian Mutiara, hari Senin tanggal sekian Pak Bisna, hari Senin tanggal sekian. Seandainya tidak kita buat urutan ini, maka masalah akan muncul. Apa itu kira-kira? Maka hari Senin ini tidak tahu siapa yang maju. Terjadilah dorong-dorongan, kamu. Senin berikutnya pun seperti itu. Kemungkinan besar dia lagi kan seperti itu. Itu yang muncul. Maka untuk menyelesaikan masalah yang seperti itu, kita butuh algoritma. Kita susunlah struktur pemecahannya.
Contoh lainnya apa lagi? Biasanya membuat sebuah kegiatan, contoh camping misalnya. Kita berangkat hari Senin, pulang hari Minggu, ngapain aja di sana? Kalau kita tidak buat urutan-urutan pembacaran yang akan muncul di sana, kalau tidak kita buat penyelesaiannya secara rumput, namanya table content, apa namanya itu, rundown, daftar acara. Maka kita akan bicara kacil di sana sendiri, nggak tahu mau ngapain. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma. Begitulah sebenarnya komputer itu bekerja. Kalau pernah ibu tengok sekarang nanti, ibu suka Shopee, lalap nengok sepatu, lalap nengok baju di Shopee. Tiba-tiba ibu tutup Shopee ibu buka entah medsos, entah berita gitu, berita. Tiba-tiba muncul iklan. Kenapa dikasihnya iklannya itu sepatu? Enggak dikasihnya iklannya alat pertanian kek? Kenapa enggak dikasihnya pistol atau alat senjata-senjata di iklannya itu? Dikasihnya iklannya itu yang berkaitan dengan sepatu. Kok tahu dia ya? Karena komputer itu melihat apa yang selalu dibuka, dia akan melihat pola itu, maka akan dikasih dia itu. Seperti itu. Kalau ibu suka membaca-baca politik, misalnya berita-berita politik, tiba-tiba satu saat ibu membaca tentang berita Detikcom misal atau Pipa News, maka suatu saat nanti akan muncul iklan yang berkaitan dengan politik. Karena dia sudah membaca kesukaan ibu itu apa. Itulah HP. Kalau suka kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masakan misalnya itu suka di situ, maka dia pun akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan masakan-masakan itu. Itu komputer itu bukan mengingat apa yang di kepala kita. Kok tahu dia? Nggak tahu dia kepala kita itu memikirkan apa. Dia hanya membaca apa yang pernah kita buka, disimpannya di sistem. Selagi akunnya itu sama, maka tersimpan akun itu pernah membuka ini, maka dikasihkan dia itu. Ya, akun itu misalnya email pernah membuka yang model-model masakan-masakan, disimpan dia, nanti iklan yang diserahkan dia sama apa? Ditawarkan dia seperti itu. Itulah cara berpikir komputasional. Jadi yang diajarkan kepada kita dalam coding dan KK itu, yaitu untuk mengajak anak murid kita agar pandai cara berpikirnya lebih cerdas dengan cara berpikir yang runut seperti itu, mengajari mereka memecahkan masalah itu dengan berbagai model cara. Ada 4 yang biasa dilakukan komputer, dan otaknya anak-anak kita itu dipaksa atau diarahkan berpikir dengan cara yang seperti itu. Itulah rangkaian dari cara berpikir komputasional. Jadi bukan hal yang baru, bukan sampai saya tuh waktu itu di coding itu saya pikir belajar bahasa Python, makanya saya langsung daftar. Kak, siapa orangnya? Saya aja coding. Saya pikir bahasa Pascal, bahasa Python itu bahasa untuk membuat program. Ternyata tidak. Padahal sekarang Bapak Ibu tanpa disadari bisa buat coding sendiri. Bisa, pernah saya tengok guru ini buka Gemini AI, misal ditulisnya kodenya, namanya prompt. Cuman modelnya sekarang itu prompt, kita kalimat kita sendiri, bahasa Indonesia yang model biasa diartikan komputer itu, maka dikasihkannya hasilnya. Kalau yang membuat program dahulu nggak seperti itu, bahasa Python, pakai bahasa yang tidak kita mengerti, kode-kode. Kalau yang sekarang prompt namanya, buka Gemini dan AI, tulis di situ, perintahkan saja komputer itu buat sebuah gambar seorang perempuan sedang duduk di bawah pohon termenung. Backgroundnya sebuah hutan, misal pinggir kampung, pinggir hutan. Kemudian di sisi lain ada seorang tukang bakso sedang berantem dengan tukang rujak misal. Kalimat itu kita buat, dia akan memberikan gambar. Kita coba di sini. Dia akan memberikan gambar langsung sesuai dengan yang Bapak Ibu minta. Contoh ya. Ya, kemudian yang dibuat Bu Fitri kayaknya itu nggak pakai prompt, yang langsung jadi ya Bu. Pakai prompt juga? Iya, ini. Atau ada program lain yang sudah ada promptnya, kita masukkan apa? Pakai prompt. Pakai prompt. Copy prompt orang.
keluar. Gambar, gak usah dikasih dia. Seni ilustrasi seorang gadis apa? bisa aja. Saya kasih ceritakan aja. Kalau lebih dekat prompt kita, dia akan lebih lengkap aplikasinya kita. Kalau lebih sedikit prompt kita, maka lebih sedikit hasilnya, tidak terlalu kompleks, kan? Karena kebanyakan kan? Ya, karena kebanyakan yang lain. Iya.